Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa sahbihil kiram amma ba'd. Pada kesempatan hari ini kita akan mulai ngaji kitab Fathul Mu'in secara online yang insya Allah akan terus kita adakan setiap hari kecuali hari Jumat dan hari Ahad. Kemudian untuk sesi pertanyaan silahkan bisa tulis di kolom komentar. Kemudian kita jawab pada hari Sabtu atau satu minggu sekali. Nah, ini alasan saya ngaji kitab Fathul Mu'in adalah yang pertama dan utama adalah untuk diri saya sendiri, yaitu setidaknya ada mutolaah, ada membaca kitab, dimana kalau kita ngaji itu bisa istiqomah, keistiqomahan tersebut bisa terwujud. Nah, makanya ini inisiatif saya yang tidak lain adalah karena adanya dorongan tersebut yang manfaatnya adalah kembali kepada diri saya sendiri. Dan bismillah saya pikir-pikir, bismillah saya angan-angan, ini adalah perkara yang baik, perkara yang maslahah. Langsung saja kita mulai. Kita Fatihah kepada Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari. Beliau adalah pengarang kitab Fathul Mu'in. Beliau adalah murid dari Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau adalah murid Syekhul Islam Syekh Zakaria Al-Ansari. Beliau terkenal dengan keahlian beliau di bidang fikih. Beliau terkenal keahlian beliau di dalam kitab fikih, dan kitab fikih Fathul Mu'in ini sangat jawani. Biasa dibahasakan seperti itu, sangat jawani atau sangat nusantara banget. Sebab permasalahan-permasalahan yang dibahas di dalam kitab Fathul Mu'in ini adalah permasalahan-permasalahan yang sering sekali muncul di problematika masyarakat Indonesia. Dan bahkan kitab hasyiahnya, yaitu kitab I'anatul Thalibin, adalah merupakan kitab yang apabila diterapkan di Indonesia ini sangatlah pas dan sangatlah sesuai apabila diterapkan di masyarakat Indonesia, karena banyak sekali di dalam kitab I'anah kita jumpai beberapa qaul yang diambilkan dari qaul dhaif semisal, atau diambilkan dari mazhab lain semisal, yang dipilih oleh beliau Said Bakri Syato untuk kemaslahatan umat. Seperti di dalam masalah zakat, beliau sampai ngendika, laukana syafi'iyyu hayyan la aftabihi. Naklu zakah itu haram, kalau mazhab Syafi'i tidak boleh. Kemudian pembagian zakat harus rata terhadap semua asnaf. Kemudian pembagian zakat harus paling tidak satu asnaf adalah 3 orang. Nah, hal tersebut dinilai sebagai hal yang sangat memberatkan apabila diterapkan di masyarakat,
sehingga beliau mengatakan laukana Syafi'i hayyan la aftabi. Seandainya Imam Syafi'i masih hidup, maka beliau pasti berfatwa seperti itu. Nah, ini termasuk salah satu ijtihad beliau, di mana isi dari kitab Fathul Mu'in dan kitab I'anah ini adalah lebih condong terhadap masyarakat Nusantara atau masyarakat Indonesia. Hal inilah yang mendorong saya untuk membaca kitab Fathul Mu'in, idep-idep, ngaji mutolaah. Ila ilah li syafaati Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i masyayikhi khususan Syekh Maimun Zubair wa ila muallifat al-kitab Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fattah al-jawadil mu'in. Bismillahi ngawiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani kang welas asih ing dalem dunya akhirat. Ar-Rahimi zat kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Alhamdu utawi sakabehane puji iku lillahi namung kagunganipun Allah. Al-Fattahi ingkang akeh bukae. Al-Jawadi ingkang akeh lumane. Al-Mu'ini ingkang nulung alat tafaqquhi ing atase belajar fiddini ing dalem agama. Nulung man ing wong ikhtarahu kang milih sapa Allah ing man minal ibadi saking pira-pira kawula. Jadi Bismillahirrahmanirrahim adalah merupakan iftitah, adalah merupakan pembukaan yang biasanya adalah dibuka, merupakan pembukaan untuk setiap perkara yang bagus. Sebab Kanjeng Nabi bersabda, kullu amrin dibalin la yubda'u bismillah fahuwa aqta. Wa fi riwayatin fahuwa abtar. Wa fi riwayatin fahuwa ajdam. Jadi bismillah ini ngendikanipun Kanjeng Nabi, setiap perkara yang dibalin ayyuhtammu bihi, setiap perkara yang dianggap penting mungguhipun agama, itulah ibda'u bismillah, yang tidak diawali dengan bismillah maka ajdam abtar aqta. Maknanya adalah seperti seseorang yang tangannya terputus, tangannya terpotong, tidak sempurna. Ini adalah merupakan sebuah pengibaratan saja. Jadi seseorang yang tidak mengawali dengan bismillah itu tidak sempurna apa yang ia lakukan. Kalaupun mengarang kitab, berarti seseorang tersebut mengarang kitab tersebut tidak sempurna karena tidak diawali dengan bismillah. Kalaupun seseorang tersebut itu ngaji misalnya, atau seseorang tersebut itu sholat atau melakukan hal-hal yang lain, hal-hal baik yang lain, maka hal yang ia lakukan tidak sempurna. Fahuwa abta, fahuwa aqta, fahuwa ajdam. Nah, alhamdulillah al-fattahi. Jadi bismillah ini adalah merupakan perkara yang penting, di mana bismillah adalah matlubatun fi kulli
amrin dibalin. Memang bismillah ini disunahkan atau bahasanya matlubatun. Matlubatun itu diperintah di dalam semua perkara yang mempunyai wigati, yang mempunyai sifat penting. Makanya kalau di i'anah ini ada kalanya bismillahirrahmanirrahim itu wajib, ada kalanya bismillahirrahmanirrahim itu sunnah, ada kalanya bismillahirrahmanirrahim itu makruh, ada kalanya bismillahirrahmanirrahim haram, dan ada kalanya bismillahirrahmanirrahim adalah mubah. Karena kita melihat terhadap apa yang akan kita lakukan. Apabila kita melakukan perkara haram, maka bismillahirrahmanirrahim ketika kita melakukan perkara haram tersebut haram. Seperti contoh yang diharamkan adalah zina. Seseorang melakukan zina, dia menggunakan bismillahirrahmanirrahim ketika awalnya ya bismillahirrahmanirrahim haram. Karena apa? Karena istiro. Ada pelecehan terhadap kata bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang makruh adalah seperti contoh nadhar ila farji zaujatihi. Ketika nadhar ila farji zaujatihi tersebut, maka apabila diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka bismillahirrahmanirrahim ini adalah makruh. Kemudian yang wajib seperti contoh adalah ketika melakukan sholat, kita wajib mengucapkan, kita wajib melafadzkan bismillahirrahmanirrahim ketika kita membaca al-fatihah ketika sholat. Jadi kalau sholat membaca fatihah tanpa ada bismillah, ya jelas itu sholatnya tidak sah. Kemudian yang sunnah seperti contoh kita melaksanakan sholat sunnah, kita melaksanakan puasa sunnah. Ketika awal kita melaksanakan, maka bismillahirrahmanirrahim sunnah, karena apa yang akan kita lakukan adalah sunnah. Kemudian mubah. Mubah di sini dicontohkan seperti kita mau mengangkat, memindah barang, dipindah ke tempat yang lain. Ini kan adalah perkara mubah, bukan perkara yang diwajibkan, disunahkan dan yang lain sebagainya. Tapi ini adalah perkara mubah, memindahkan sesuatu itu kan boleh. Nah, kita memindahkan sesuatu itu dengan bismillahirrahmanirrahim mubah. Min haitsu ini, min haitsu bismillah untuk memindahkan sesuatu. Tapi kita tahu lafaz bismillahirrahmanirrahim adalah merupakan lafaz Al-Qur'an. Nah, jadi ketika kita membaca bismillahirrahmanirrahim, kita mengangkat sesuatu, ya tetap kita mendapatkan pahala, tapi tidak min haitsu mengangkat barang. Tidak dari segi kita mengangkat barangnya, tetapi dari segi adalah talaffuz bil Quran. Ataupun kita mengangkat sesuatu dengan bismillahirrahmanirrahim, kita niat bahwasanya setiap perkara yang mempunyai sifat penting yang tidak diawali dengan bismillah itu adalah tidak sempurna. Maka dia diniati untuk nderek Kanjeng Nabi misalnya, atau diniati memang dia cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang dia lakukan, termasuk mengangkat barang, termasuk ketika dia berjalan, termasuk ketika dia melakukan apapun yang dia lakukan, asalkan tidak haram, dia awali dengan bismillah karena cintaan dia terhadap Allah, maka dia diberikan pahala bukan min haitsu melakukan tersebut dengan bismillah, tapi min haitsu niatnya. Diganjar, diberikan pahala dari segi niatnya. Seperti di dalam i'anah juga disebutkan ketika kita makan itu adalah perkara mubah. Makan adalah perkara mubah. Tapi apabila kita makan diniatkan untuk kita kuat, misalnya kita kuat bekerja,
kita kuat untuk belajar, kita kuat untuk mondok dan yang lain-lain, niat-niat yang baik, yang bagus. Maka makan tersebut tidak diberikan pahala, tapi yusabu min haitsu niyah. Dia diberikan pahala dari segi niat dia. Alhamdulillah, alhamdulillah ini merupakan pujian yang kita haturkan, yang musannaf haturkan, mu'alif haturkan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatahi yang banyak memberikan pembukaan, yang banyak memberikan pembuka. Jadi Al-Fatah sing akeh paring pembuka, sing akeh bukae. Jadi misalkan Al-Fatah, fathun itu adalah membuka hati seseorang yang hatinya keras, membuka hatinya seseorang yang dia tidak bisa menerima mau'idatul hasanah, membuka pintu-pintu kebaikan. Nah, ini Al-Fatah. Al-Jawad ini adalah zat yang dermawan, zat yang sangat dermawan. Soalnya Al-Fatah dan Al-Jawad adalah merupakan sigat mubalaghah. Sigat mubalaghah adalah sigat yang digunakan untuk menunjukkan makna yang banyak, tapi yang ada kaitannya dengan fa'il. Di Alfiyah wa fa'alun aw fa'ulun mif'alu fi kasratin an fa'ilin badilu. Fayastahiqu ma lahu min amali wa fi fa'ilin qallada wa fa'ili. Ala tafaqquh fiddin man ikhtarahu minal ibad. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu lan nakseni sapa ingsun an ing setuhune kelakuan iku la ilaha, ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud illallahu kejaba Gusti Allah. Syahadatan kelawan syahadah tudkhilana ingkang lebokaken apa syahadah ing kita darul khuludi ing umahe keabadian. Wa asyhadu lan nakseni sapa kula anna sayyidana ing sak temene bendoro kita rupane Muhammad iku abduhu kawulane Allah wa rasuluhu lan rasuli Allah sahibul maqami ingkang duweni maqam al mahmudi ingkang den puji sallallahu wasallam alaihi. Salam mugi paring rahmat ta'zim sapa Allah Gusti Allah wasallam lan mugi-mugi paring keselamatan sapa Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi wa ala alihi lan ing atase keluarganipun Kanjeng Nabi wa sahabihi lan pira-pira sahabat Kanjeng Nabi al-amjadi kang mulya-mulya. Salatan kelawan salat, salatan kelawan sholawat, wa salaman kelawan salam afuzu ingkang bejo sapa kula bima kelawan salat wa salam yaumal ma'adi ing dalem dina bali. Jadi ini mu'alif mengawali kitabnya dengan bismillah, hamdalah, syahadah, sholawat. Karena memang inilah hak yang harus dilakukan ketika seseorang tersebut membuka kitab atau seseorang tersebut mengarang kitab. Wa ba'du lan ing dalem sawise maca bismillah, hamdalah, sholawat. Fa hadza mongko utawi ikilah kitab iku syarah mufidun kang maidai ala kitabi ing atase kitab ingsun al musamma kang den arani bi qurratil aini kelawan jeneng qurratul ain bi muhimmatidin. Jadi artinya qurratul ain itu adalah pengadem-ademi mripat. Pengadem-ademi mripat itu ini adalah merupakan sebuah kinayah dari segi makna lafzinya. Karena apa? Karena qurratul ain ini adalah mempunyai lazim yang berupa as-surur al-farah. Kapan seseorang itu matanya dingin.
Jadi adem matanya, itu berarti mempunyai sebuah kelaziman dia adalah orang yang bahagia. Dia adalah orang yang senang. Makanya bi qurratil ain, yang disebut qurratul ain adalah pengadem-ademi meripat, berarti sebuah kebahagiaan. Sebuah kebahagiaan yang dimaksudkan bimuhimmatidin, kelawan piro-piro wigatine agomo. Jadi kitab Qurratul Ain yang menjelaskan tentang perkara-perkara penting di dalam agama. Ini kitab matan yang beliau karang sendiri, kemudian beliau syarah sendiri, yaitu kitab Qurratul Ain karangan beliau, kitab Fathul Mu'in juga karangan beliau Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribari. Yubayinu hale njelasaken apa Qurratul Ain al-murada ing murad perkara sing dikarepaken, wa yutammimu lan nyempurnaken, wa yubayinu hale njelasaken apa kitabi al-murada ingkang ing perkara kang den karepaken, wa yutammimu lan nyempurnaken apa kitabi al-mufada ing faidah, wa yuhassilu ngasilaken apa kitabi al-maqasida ing pira-pira maksud atau pira-pira tujuan, wa yubrizu lan ngetokaken apa kitabi al-fawaida ing pira-pira faidah. Wasamaituhu lan ngarani sapa ingsun ing kitabi bi fathil mu'in bi syarhi Qurratil Ain bi muhimmatidin. Sun arani kelawan kitab Fathul Mu'in. Fathul Mu'in secara lafzi adalah mempunyai makna oleh buka zat kang nulungi. Jadi Fathul Mu'in oleh buka zat kang nulungi atau bukai zat ingkang akeh paring pitulung. Bisyarahi Qurratil Ain bi muhimmatidin. Wa anna utawi ingsun iku as'alu nyuwun sapa ingsun Allah ing Gusti Allah al-karima ingkang lumo, al-mannana ingkang akeh paring paweweh, ayya umma ing yen to umum apa al-intifa'u kemanfaatan bihi kelawan kitabi lil khassah kedue wong khusus wal amati lan wong umum minal ikhwani saking pira-pira kanca, wa ayuskinani lan yen to manggonaken sapa Allah ing ingsun bihi kelawan kitabi al firdausa ing swarga firdaus fidaril amani ing dalem omah keamanan, annahu sak temene Allah iku akramu karimin dat ingkang lumo-lumone wong lumo, utawa dibahasakan dengan bahasa lain akramu karimin dat kang mulya-mulya dat kang luweh mulya-mulyane wong kang mulya, wa arhamur rahimin lan dat ingkang welas-welase wong kang welas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani ingkang welas asih ing dalem dunya akhirat, Ar-Rahimi tur welas asih ing dalem akhirat bloko. Ai alifu tegese ngarang sapa ingsun. Wal ismu utawi kata al ismu, lafat al ismu iku mustaqun den cetak minas sumwi saking lafat as-sumwi, wa huwa hali utawi as-sumwu iku al-ulu maknane dhuwur luhur, la minal wasmi ora saking lafat al-wasmu, wa huwa hali utawi al-wasmu iku al-alamatu tondo. Jadi
Ini adalah ikhtilaf pendapat ulama nahwu. Al-ismu, kata ismun itu ada perbedaan pendapat antara ulama Basrah dengan ulama Kufah. Kalau ulama Basrah mengatakan ismun adalah merupakan lafadz yang dicetak dari kata sumbun. Lafadz yang dicetak dari lafadz sumbun, itu menurut ulama Basrah. Kalau menurut ulama Kufah, ismun adalah dicetak dari kata wasmun. Nah, yang paling ashah, yang paling benar adalah pendapatnya ulama Basrah, yaitu ismun adalah dicetak dari kata sumbun. Karena dengan bukti apabila fiilnya adalah samaitu. Nah, sama yusami, ini menunjukkan bahwasanya dari kata sumbun, sin, mim, wawu, kemudian dijadikan fiil madhi menjadi samaitu, sin, mim, ya. Nah, wawu dan ya kan adalah merupakan huruf ilat. Nah, kalau wasmun itu maka nanti fiil mandinya adalah wasamtu, bukan samaitu tapi wasamtu. Nah, ini yang menunjukkan bahwasanya mazhab Basrah adalah mazhab yang al-ashah. Wallahu tawi Gusti Allah iku alamun, dadi alam lidzati marang zat al-wajibil wujudi kang wajib wujude. Jadi Allah adalah merupakan isim alam yang digunakan untuk memberikan nama terhadap zat yang wajib wujudnya. Wa asluhu ilahun, utawi asali kata Allah iku ilahun, saking lafaz ilahun iku ilahun. Wa huwa kang utawi ilahun iku ismu jinsin, isim jenis likulli ma'budin marang saben-saben perkara kang den sembah. Jadi Allah itu asalnya adalah ilahun. Sedangkan ilahun adalah merupakan isim jenis. Kalau Allah itu isim alam, nah asalnya Allah itu adalah ilahun, ini isim jenis. Jadi isim alam dan isim jenis adalah berbeda sekali, artinya berbeda sekali, antagonis. Jadi kalau isim alam itu adalah ismun yu'ayyinul musamma mutlaqa alamuhu ka Ja'farin wa khirniko, isim yang telah menjadikan musammanya itu jelas. Ismun yu'ayyinul musamma, yaitu isim yang sudah mentakyin terhadap musamanya, ini disebut isim alam. Beda dengan isim jenis. Kalau isim jenis yaitu isim yang la yu'ayyinul musamma, atau dengan kata lain la yakhtassu bihi ahadun, yang tidak khusus terhadap seseorang, yang tidak khusus terhadap apapun. Ini isim jenis. Makanya ilahun ini ada kalanya Tuhan yang hak disembah, yaitu Allah. Ada kalanya juga ilahun yang tidak hak dan disembah, patung dan yang lain-lain, karena tidak hak disembah. Tapi di dalam kenyataan ilahun adalah hanya satu saja, yaitu Allah. Nah, ini yang dikatakan sebagai ghalabah takdiriyah. Satu makna di mana makna tersebut bisa mencakup makna banyak, yaitu isim jenis, tetapi di dalam kenyataan hanya ada satu. Maka seperti alam. Ini yang disebut ghalabah takdiriyah. Tsumma urifa, maka nuli dan ta'rifi apa Allah bi'al kelawan al, wa hudifat lan den buang apa al hamzatu hamzah, tsumma ustukmila nuli den gunakaken apa Allah fi al ma'budi ing dalam perkara kang den sembah bihakin kelawan hak. Wa huwa kang utawi Allah iku al ismu al-a'zam, itu nama al-a'zamu kang mulya indal aktsari mungwe
akeh-akeh ulama. Jadi lafaz Allah adalah merupakan lafaz yang menjadi istiqmal atau menjadi lafaz yang digunakan untuk al-ma'bud bihaqqin. Al-ma'bud bihaqqin, zat yang disembah dengan hak yang benar itu adalah hanya Allah saja. Kemudian lafaz Allah ini adalah al-ismul a'zam, merupakan nama yang a'zam, yang sangat mulia. Al-a'zam, yang paling mulia, yang paling mulia adalah nama Allah. Di sini ada cerita dulu Imam Sibawayh. Itu beliau meninggal dunia, kemudian ada seorang wali atau seorang ulama yang mempunyai makrifat yang sudah kekasyaf. Beliau bermimpi terhadap Imam Sibawayh. Kemudian ditanya, kamu selamat dari siksanya Allah itu sebab apa? Beliau menjawab, saya selamat dari siksanya Allah sebab pendapat saya bahwasanya Allah adalah A'raful Ma'arif. Kata Allah adalah A'raful Ma'arif. Jadi saya selamat dari siksanya Allah Subhanahu wa taala sebab saya berpendapat bahwasanya lafaz Allah adalah A'raful Ma'arif. Lafaz yang paling ma'rifat itu adalah Allah, karena memang tidak ada kesamaran sama sekali. Allah ya adalah al-ma'bud bihaqqin, tidak ada yang lain. Dalam yusam malan uratin alan arani bihi kelawan Allah sapa ghairuhu liyani Allah. Walau ta'anutan senajan to ngiwuh-iwuh atau senajan to dipaksa-paksa. Jadi lafaz Allah ini adalah milik Allah saja, nama yang hanya milik Allah saja. Lam yusama bihi ghairuhu, tidak ada siapapun yang dinamai dengan Allah. Walau ta'anutan, walaupun dinamai tersebut dengan dipaksa, pokoknya anakku tak senangi Allah misalnya. Itu pernah terjadi. Ada seorang wanita, dia punya anak, kemudian ya karena memang nakal, anak tersebut itu dinamai dengan nama Allah. Seketika itu dia disambar petir dan mati. Nah, War-Rahmanu Ar-Rahimu, War-Rahmanur Rahimu, utawi lafaz Ar-Rahmanur Rahim iku sifatani, sifat loro, sifat musyabihat. Buniyata kang den mabnekaken apa Ar-Rahmah Ar-Rahim lil mubalaghati marang mubalaghah bin rahima saking lafaz rahimah. Jadi memang kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini digunakan untuk mubalaghah, tapi bukan mubalaghah min haitsu shighah. Mubalaghah min haitsu shighah itu artinya adalah mubalaghah dari segi shighah yang 5 itu yang disebutkan di dalam alfiyah. Fa'alun aw mif'alun aw fa'ulu fi kasratin an fa'ilin badil. Fa yastahiqu malahu min amali wa fi fa'ilin qallada wa fa'ili. Jadi bukan 5 itu. Tetapi lafaz Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah mubalaghah bihasabil istiqmal. Banyak digunakan untuk memberikan makna mubalaghah. Jadi Ar-Rahman adalah lafaz yang digunakan untuk mubalaghah tapi dari segi penggunaan, tidak dari segi sighah. War-Rahmanu ta'i lafaz Ar-Rahman iku ablaghu luwih banget minar rahimi tinimbang lafaz Ar-Rahim. Di ana ziyadatul bina'i krana sak temene tambahi bina iku tadullu nutuhake apa ziyadah ala ziyadatil makna ing atase tambahi makna. Wali qaulihim lan krana ucapane salaf ulama zaman biyen, ulama dahulu, Rahmanud dunya wal akhirah wa rahimul akhirah. Rahmanud dunya wal akhirah, zat sing welas asih ing dalem dunya lan akhirat. Landat ingkang welas asih ing dalam akhirat. Nah, makanya dari sini banyak ulama-ulama kita yang memaknai kata Ar-Rahman adalah dan sing welas asih ing dalam dunia akhirat, dan Rahim dan yang welas asih ing dalam akhirat bloko. Nah, ini adalah sebuah makna yang didasarkan terhadap qaulus salaf. Qaulus salaf bihasabil istiqmal, karena istiqmalnya adalah Rahman dunia akhirat.
Rahim adalah welas ing dalam akhirat. Tapi hakikat wal hasil makna sesungguhnya bukanlah hanya sekedar welas, tidak. Di sini disebutkan annar rahman wa'lam annar rahman maknahu al-mun'im bijala ni'am ay usuliha. Kata ar-rahman itu mempunyai makna yaitu al-mun'im, zat yang memberikan kenikmatan, yaitu kenikmatan yang sifatnya adalah pokok-pokok, yang dasar-dasar, yang gede-gede. Seperti kanikmatil wujud bi'ad ba'dal adam, adanya nikmat wujud setelah tidak ada. Ini adalah merupakan nikmat yang pokok, adanya wujud setelah tidak ada. Wal iman wal afiyah, seperti iman, kesehatan, wal aqlu wasamu wal basar, akal, kemudian tidak bisa mendengarkan, tidak bisa melihat. Ini adalah sifat yang mempunyai, ini adalah merupakan nikmat-nikmat yang sifatnya usuliyah. Kemudian ar-rahim itu maknanya war-rahim maknahu al-mun'im bitaqaiqin ni'am furu'iha kal jamali wa kathratil mal. Kemudian lafaz ar-rahim ini mempunyai makna yang memberikan kenikmatan yang sifatnya adalah furu'iyah, yang sifatnya adalah percabangan bukan pokok. Seperti contoh kal jamal, dia diberikan wajah yang ganteng, wajah yang cantik, wa kathratil mal, dan banyak harta. Ini adalah makna yang sesungguhnya dari lafaz ar-rahman dan ar-rahim. Kemudian karena biasa digunakan oleh ulama salaf, rahmanud dunya wal akhirah wa rahimul akhirah, akhirnya banyak ulama kita yang memaknai rahman adalah welas asing dalam dunia akhirat, rahim welas asing dalam akhirat loko. Demikian pengajian kali ini, hanya sekedar pembukaan saja. Kita mulai besok insyaallah sesuai dengan jadwal, yaitu jam 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.